Terimalah salam hangat dari kami AKBP Kernolong, AKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sebentar mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami mau mendengar firman-Mu, ya Allah Bapa, untuk boleh memberikan kekuatan kepada kami, memberikan petunjuk, memberikan kepada kami apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan malam untuk kita pada saat ini sesuai dengan Almanak AKBP adalah dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai 51. Dan pembimbing renungan adalah dari ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Roti kehidupan dari surga. Pada zaman ini, mendapatkan roti kiriman sangat mudah dan bisa sering terjadi. Mungkin saja ada orang mengirimkannya, bisa dari kerabat atau dari sahabat, bahkan bisa saja dari sekadar kenalan. Dan bila perlu dipesan sendiri melalui GoSend atau GoFood. Itulah soal kemungkinan mendapatkan roti sekarang ini. Sehingga soal mendapatkan roti adalah hal yang biasa. Itu zaman now. Dan itu tidak terpikirkan atau tidak tergambar pada abad lalu. Apalagi ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin mendapatkan roti begitu mudah pada 2000-an tahun yang lalu. Apalagi roti itu datangnya bukan dari tempat yang dekat, sebab datangnya bukan dari tempat yang ada di dunia ini, bukan tempat yang dapat dijangkau oleh bentuk kendaraan apapun. Selain itu, roti yang disebutkan dalam firman ini ternyata bukan sembarang roti, saudara, karena disebut roti kehidupan. Benar bahwa roti memang adalah untuk menghidupkan fisik manusia. Akan tetapi roti yang disebutkan ini adalah roti untuk kehidupan selama-lamanya, kehidupan rohani. Tentu orang banyak akan makin bingung, mana ada roti yang bisa menjamin kehidupan selama-lamanya. Itu tentu pikiran mereka semua. Pasti itu yang menjadi pertanyaan mereka juga. Sebab yang mereka tahu, entah jenis apapun bahan rotinya dan bagaimana proses pengolahannya, tidak akan dapat menjamin sampai kehidupan selama-lamanya. Tentunya semua orang yang tahu dan pernah makan roti, termasuk kita sekarang ini, akan tetap merasakan lapar beberapa jam kemudian selepas makan roti. Dan kalau tidak makan roti yang baru lagi, artinya berhenti makan roti,
seseorang itu akan menemui ajalnya, alias meninggalkan dunia atau tewas. Namun dua hal yang tidak mungkin itu, Bapak Ibu Saudara, saat ini diperkenalkan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak yang ada pada saat itu di sekitarnya, yaitu roti kehidupan untuk kehidupan selama-lamanya. Dan datangnya adalah dari disebutkan roti yang turun dari surga. Dan yang paling penting dan berharga lagi, bukan sekadar diberitahu saja bahwa ada roti kehidupan untuk kehidupan selama-lamanya, melainkan dia tawarkan untuk dimiliki dan dimakan, agar mereka yang memakan itu hidup selama-lamanya. Roti kehidupan yang turun dari surga, yang tidak pakai alat bayar material dengan jenis-jenis pembayaran yang kita kenal sekarang ini. Bahkan roti itu adalah roti yang gratis, bukan pula seperti sebutan sekarang ini, beli satu gratis satu, yang pada dasarnya sebutan itu beli satu gratis satu, sebenarnya tetap bayar dua-duanya dengan harga yang telah disatukan. Beda sekali dengan tawaran dari Tuhan Yesus. Murni, tidak ada pembayaran atau imbalan material. Jelasnya saudaraku, Tuhan Yesus tidak sedang menawarkan roti untuk kehidupan sesaat di dunia ini. Padahal manusia kebanyakan, dan ini bedanya, justru menyenangi kehidupan yang sesaat di dunia ini. Oleh karena senang dengan kehidupan sesaat itu, membuat perhatian, membuat aktivitas dan fokus hidupnya pun adalah soal sesaat saja. Pemberitahuan dan penawaran Tuhan Yesus saat ini sangat konkret tentang roti kehidupan. Sebab roti kehidupan itu adalah dirinya sendiri. Dia yang diturunkan oleh Allah untuk memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Siapa saja yang menerima dia dan berada dalam roti kehidupan itu akan hidup selama-lamanya. Sobat renungan malam Shalom, oleh karena itu jugalah kita tidak boleh lupa bahwa menjelang kematian fisikal Yesus, dia berpesan sebagaimana dicatat Rasul Lukas di dalam Injilnya pasal 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya yang adalah roti kehidupan disimbolkan dengan roti yang bisa dimakan manusia, ditawarkan atau diberikan untuk dimakan siapa saja pengikutnya, untuk mengingatkan akan roti kehidupan itu. Oleh karena itu juga makin senang dan makin rajinlah untuk mengikuti perjamuan kudus, agar kita selalu mengingat dan memakan roti kehidupan itu. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh indah, sungguh menyenangkan malam ini ya Allah, sebab Engkau menurunkan roti kehidupan, kehidupan selama-lamanya, untuk boleh kami miliki
untuk boleh kami makan, yaitu anak-Mu Yesus Kristus. Dan Dia juga berpesan kepada kami bahwa tubuh-Nya yang telah disimbolkan juga sebagai roti dalam perjamuan kudus yang kami lakukan. Melaluinya kami akan ingat bahwa Dia telah datang. Dia telah memberikan dirinya untuk keampunan dosa kami. Melalui itu kami telah memperoleh kehidupan kekal. Kuatkanlah kami untuk boleh mengikuti perjamuan kudus dengan senang hati dan sesering mungkin. Terima kasih Bapa, berkatilah kami pada malam hari ini dalam istirahat kami, sehingga kami boleh segar kembali besok bekerja melakukan tugas kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih lemah, yang belum bisa beraktivitas. Tuhan tolonglah mereka. Kalaupun sudah uzur usia, tetapi mereka kuatkan imannya supaya tetap berharap kepada-Mu. Terima kasih. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.